Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia maha hidup. Dia maha berdiri sendiri. Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini harus dialami langsung. Dia maha hidup. Kalau dia maha hidup, berarti dia yang memberikan kehidupan pada semua yang hidup. Dia adalah asal muasal semua kehidupan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekarang hidup? Hidup? Hidup. Apa cirinya hidup? Bernafas. Apa cirinya mati? Tidak bernafas. Itu aja. Gak usah pusing-pusing. Ya? Apa cirinya hidup? Bernafas. Cirinya mati? Coba perhatikan. Napas itu kan masuk, tinggal keluar. Masuk lagi, tinggal keluar. Betul? Ada saat nggak di mana napas keluar? Ada. Berarti ada nggak saat di mana kita mati? Ada. Sebetulnya kita itu sekarang sudah hidup, mati, hidup, mati. Cuma tidak disadari. Makanya ada saat di mana saat napas keluar, gak masuk lagi. Kan disebut dia telah menghembuskan napas yang terakhir. Namanya apa? Mati. Karena mati itu sederhana. Napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Paham? Paham? Masih takut dengan mati? Lah kita sudah mengalaminya. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membuat kita hidup? Nafas. Berarti nafas itu apa? Nafas itu adalah sumber kehidupan. Betul? Jadi menyadari nafas saja, itu sudah menyadari keberadaan dia yang maha hidup. Makanya hampir semua pelajaran spiritual diawali dengan menyadari nafas. Coba Bapak Ibu ketika sedang kusut pikiran, duduk tenang, tarik nafas perlahan. Rasakan sang hidup masih bersama kita. Rasakan beberapa saat dia tinggal. Rasakan dia keluar. Kenapa? Jangan lupa, napas yang kita ambil bisa jadi adalah napas yang pernah dikeluarkan dari orang lain dan tinggal di tempat ini. Artinya kita ini terhubung dengan semua orang. Makanya napas kita keluarkan dulu biar dipakai orang lain, tarik lagi. Jadi kita dengan orang lain itu saudara. Saudara. Bagaimana kita bisa menyakiti orang? Bagaimana kita merendahkan orang? Bagaimana kita bisa menghujat orang? Coba perhatikan, bajunya macam-macam. Kerjanya menghujat orang karena berbeda. Ngakunya ulama. Mengerikan. Apa yang mau kita tiru dari dia? Sedangkan orang baik menurut penelitian tadi bersifat universalistik. Dia bisa menerima semua orang apa adanya. Itu baru orang baik. Sampai situ mengerti? Al-Qayyum yang maha tegak. Ada yang mengatakan Al-Qayyum itu yang terus menerus mengurusi kebutuhan semua makhluknya. Coba Bapak Ibu lihat saya semuanya. Kalau dia masih hadir sebagai napas dalam diri kita, berarti dia terus menerus mengurus semua kebutuhan kita. Cuman sayang, kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita berfokus pada keinginan terus menerus. Kita digerakkan oleh ambisi ego, bukan digerakkan oleh kesadaran. Kalau kita digerakkan oleh kesadaran, dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia selalu memenuhi segala kebutuhan saya dalam hidup saya. Coba Bapak Ibu, karena ada nafas, Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan, bukan melihat kebutuhan. Sadar gak? Kalau bisa melihat itu berarti kebutuhan melihat kita sedang dipenuhi oleh dia. Sadar? Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Sadar gak? Kalau bisa mendengar itu kebutuhan.
Sadar nggak kalau kita bisa mendengar karena dia hadir bersama kita. Karena kita masih bernafas, maka kita dipenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu ingin pergi ke sana, melangkah, dipenuhi nggak kebutuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin minum, kemudian bisa mengambil air, bisa memegang gelas, bisa menarik gelas, memasukkan air ke mulut. Kebutuhan bukan? Dipenuhi nggak kebutuhan kita? Bapak Ibu gatal, pengen garuk, bisa menggaruk. Dipenuhi nggak kebutuhan kita? Sadar nggak kalau semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Dia? Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Kita merasa seolah-olah Dia jauh di sana dan kita terpisah dari Dia. Seolah-olah kita bisa menggaruk karena kita, seolah-olah kita bisa melangkah karena kita, seolah-olah kita bisa melihat karena kita, seolah-olah kita bisa mendengar karena kita. Itulah yang salah dari kita selama ini. Maka kita menganggap seolah-olah Dia jauh bersama kita. Dan kita berteriak, merengek-rengek, minta segala kebutuhan dipenuhi. Padahal yang sedang kita minta pada Dia, keinginan-keinginan dari ambisi ego kita, bukan kebutuhan kita. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa bernapas, Bapak Ibu bisa mengeluarkan air kencing dari tempat yang kotor. Kebutuhan bukan itu. Karena ibu bapak makan sembarangan dan ada sisa makanan yang harus dibuang ke anus kita, dan kita bisa membuangnya, diberi rasa oleh Dia karena kita bisa bernafas. Jadi kehadiran Dia dalam diri kita masihkah kita sangsikan? Dan kenapa ayat ini kemudian dipakai untuk mengusir hantu, mengusir dedemit? Dedemit itu kebodohanmu, dedemit itu adalah kelengahanmu, dedemit itu sesungguhnya adalah ketidaksadaran. Bukan dibaca berulang-ulang ayat ini, disadari isinya.